Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah. Cita-cita kita semuanya terkabul, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku ini, Manaqib Cinta, yang mana di dalamnya memuat tentang sejarah Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan Kiai Fawaid As'ad, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo, mulai dari pengasuh pertama sampai pengasuh ketiga. Buku ini disusun langsung oleh pengasuh keempat, yaitu cucu dari Ki As'ad, tidak lain adalah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Semoga beliau selalu berada dalam lindungannya. Semoga Pondok Sukerjo, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo selalu dapat menelurkan, dapat mengeluarkan, dapat mendidik santri menjadi santri yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan yang pasti di dalam ilmu agama. Semoga seluruh santri-santrinya menjadi santri yang manfaat, ilmunya barakah. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Cinta ini pernah dibaca oleh beliau, oleh Kiai Azaim langsung, tepatnya pada tanggal 30 November, yaitu pada haul majmu' sekitar setengah bulan yang lalu. Saya akan membacakan buku ini dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 171. Muqaddimah cinta. Bismillah, dengan zat yang maha indah, serta sholawat kepada kekasih terindah, junjungan baginda Rasulillah. Alhamdulillah, inilah manaqib sejarah tentang pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang memuat 3 bintang berkemilauan berkah. Kiai Syamsul Arifin, muassis dan ahlul mujahadah. Kiai As'ad Syamsul Arifin, altruis dan pejuang fi sabilillah. Kiai Fawaid As'ad Syamsul Arifin, organisatoris dan ahlul Quran wal mahabbah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Tentang Muslim, catatkanlah ia dalam sejarah, maka sama dengan menghidupkannya. Bila kepada orang alim berziarah, maka sama berziarah kepada baginda. Barang siapa berziarah kepada baginda setelah wafatnya,
maka syafaat di hari kiamat kelak teranugerahi baginya. Allahumma, berkuntum-kuntum anugerah kepadanya, semoga melimpah ruah. Allahumma, derajatnya tinggikanlah dengan derajat yang Engkau maha mengetahuinya. Allahumma, makbarahnya harumkanlah dengan wewangian Fatihah. Semoga mengalir barakah bagi seluruh keluarganya. Amin ya Allah. Semoga dibimbing nadrah bagi seluruh keturunannya. Amin ya Rabb. Semoga diakui dalam barisannya. Amin ya Allah. Bagi seluruh santri dan alumninya. Amin amin amin. Semoga kelak dikumpulkan dengan seluruh pecintanya. Amin ya Allah. Semoga kita semuanya termasuk dari orang-orang yang dalam doa ini. Amin. Tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah semata. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jazallahu anna wa anil muslimina Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana As'ad Syamsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa jami'i masyayikhina radhiyallahu ta'ala anhum ma hum al-ahluh. Kita masuk kepada manakib yang pertama, yaitu manakib cinta Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Beliau lahir tahun 1841 dan wafat pada tahun 1951. Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sejak tahun 1914 sampai 1951. Lembaran kisah bermula Sukorejo dan sekitarnya hanyalah hutan belantara tanpa dihuni manusia. Binatang buas dan makhluk halus adalah teman baginya yang sebatang kara. Adalah Raden Syamsul Arifin namanya, kembang kuning Madura asalnya. Konon katanya, atas saran Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah, ditemukanlah tempat yang kelak akan mengalir berkah. Putra Kiai Roham bertapa melakukan riyadhah dan mujahadah sebelum pesantren didirikannya. Sekitar 6 tahun masanya, Kiai Syamsul mendirikan gubuk musolla. Kiai Syamsul dengan dibantu adiknya, Kiai Abdul Latif dan beberapa santri kembang kuning, membabat hutan untuk dijadikan gubuk-gubuk asrama. Bercucur keringat, pohon-pohon ditebangilah dan ladang-ladang dibuka paginya. Bercucur air mata kepada Allah, bermujahadah ketika malam gelap gulita. Tersebutlah salah satu karamah pada suatu ketika Kiai Syamsul dan Kiai Abdul Latif dipenjarakan oleh Belanda karena hutan dibabat jadi taman agama. Kemudian tak seberapa lama, gedung penjara dan rumah pejabat Belanda bergerak-gerak mirip gempa. Syahdannya gempa mengikuti gerakan zikir sang muassis pertama. Lalu paniklah orang Belanda, dilaporkan ke Surabaya, dan pada akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari penjara dan diberi surat tanah. Allah luar biasa. Di antara sebagian kegigihannya,
Kiai Samsul mendekati kiai-kiai pelosok desa, para kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya agar sesekali silaturahim ke pesantrennya. Bajingan pun tak luput dari perhatiannya untuk dibina dan dikasih sayanginya. Tatkala orang tidur nyenyak pada tengah malamnya, Kiai Samsul melakukan munajat cinta, salat tahajud, membaca Al-Quran dan dalail, demi para santri kelak bermanfaat ilmunya. Genggaman jagung di pipilnya, seakan jagung itu biji tasbih, seakan jagung itu biji-biji tasbih wiridnya. Lalu untuk menyangrainya, Kiai Samsul mengambil kerucut kelapa dan tungku api di sundutnya. Setelah matang, jagung dan seceret kopi yang diseduh dengan tangan lembutnya disuguhkan kepada beberapa santri yang sedang khusyuk membaca tahrim di musola. Kiai Samsul adalah seseorang yang mengabdikan diri untuk santri-santrinya. Aqaid Saikat adalah mahakaryanya Kiai Samsul dalam menanam ketauhidan pada murid-muridnya. Yang selanjutnya putra sulung beliau menyempurnakan bait-bait indah dan bernyawa. Kesemuanya berkumpul dalam Asasul Muttaqin. Ini nama kitab yang dikarang oleh beliau. Kitab karangannya dan di mana-mana telah tumbuh berkembang indah di taman sanubari orang-orang yang mencintainya. Sabtu, sebuah isyarat air mata, 2 hari menjelang perjumpaan cinta. Kelurahan pesantren dan keponakannya dipanggil untuk menggali pusara. 15 meter dari masjid ke barat jaraknya. Allahumma, Senin atas kehendak Maha Kuasa, Kiai Samsul kembali ke haribaannya. Kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Semoga beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah dan selalu berada di sisi Allah, dan semoga kita penerus beliau, santri-santri beliau mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pertolongan. Amin amin. Al-Fatihah. Yang selanjutnya manakib cinta Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Lahir 1897 sampai 1990. Pendiri dan pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang mana beliau menjadi pengasuh sejak tahun 1951 sampai 1990. Syi'ib Ali, sebuah perkampungan dekat Masjidil Haram Mekkah. Lahirlah bayi laki-laki berdarah Madura dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. As'ad namanya, yang berarti sangat bahagia. Semasa nyantrinya, beliaulah penyampai risalah di antara 2 mahaguru mulia,
tongkat dan tasbih yang dibawanya menjadi isyarat berdirinya jam'iyah yang kelak sebagaimana doa menjadi damar kambang dunia yang diteladankannya saat diperintah gurunya. Kiai As'ad takzim dan tanpa banyak bertanya, sekalipun dianggap gila dalam perjalanan penghantarannya. Kiai As'ad pejuang di jalan Allah dalam prinsip perjuangannya saat masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berperang jangan hanya berniat membela negara, tapi juga membela agama. Sang komandan Sabilillah, pemimpin perang gerilya, dengan taktik terkenalnya Mike kalemar ainga setak lekua. Ini bahasa Madura. Kalau bahasa Indonesianya, menangkap wadir tanpa mengeruhkan air. Menangkap wadir tanpa mengeruhkan airnya. Bromo Corah, orang-orang dengan masa kelam sebelumnya, bajingan, rampok, pencuri diajak Kiai As'ad kembali pada jalan Allah. Begitulah kasih sayangnya menjadikan mereka pasukan fi sabilillah. Tidak menghakimi masa lalu, namun membimbing menuju masa depan yang bercahaya. Perebutan senjata Belanda, pengusiran Jepang dan tentaranya adalah kisah yang tak boleh dilupa. Sebagaimana sanad yang mesti dijaga ketika menjadi pengasuh kedua, menurut beliau, tauhidlah yang seharusnya pertama kali tertanam dalam hati manusia. Thalathu Rasail dan Risalah At-Tauhid adalah dua kitab akidah karyanya. Sebagaimana wasiatnya, saya mengharap agar para santri turut menyebarkan tauhid ke masyarakat. Kenalkan ke masyarakat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat para santri, itu adalah wasiat beliau. Ketika ketauhidan dirasa ternoda, tanpa banyak bicara, Kiai As'ad mendatangi pemimpin negara. Pun ketika ramai-ramainya isu asas tunggal Pancasila, para kiai dimohonnya merumuskan konsep asas tunggal Pancasila. Tidak hanya meminta, tapi Kiai As'ad sendiri ikut berpartisipasi di dalamnya. Setelah mantap tentang ideologi Pancasila, Kiai As'ad berbicara dengan pemimpin negara, lalu beliau berfatwa, wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia termasuk alim ulama menerima ideologi negara Pancasila dan ayat Qul huwallahu ahad adalah doktrin tauhid yang termuat dalam sila pertama, yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa disitulah Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Esa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Demikianlah Musyawarah Nasional Alim Ulama memutuskannya. Ma'had Ali adalah salah satu wasiat Hadratus Syekh guru perjuangannya. Bahkan sebagai isyarat kepergiannya, Ma'had Ali dititipkan kepada kiai sepuh lainnya. Setahun sebelum waktu kepulangan tiba, Kiai As'ad telah menyerahkan urusan kepesantrenan kepada putranya Lora Ahmad Fawaid, yang selanjutnya menjadi pengasuh ketiga.
Sabtu menjadi petikan waktu yang merekam perjumpaan cintanya kehadirat Allah yang Maha Cinta. Tak ada yang berani menelkinnya. Pada akhirnya seorang dari putrinya berbisik lafzul jalalah di dekat telinganya. Kiai As'ad tidak hanya menjadi pahlawan bagi santri-santrinya, tetapi pahlawan bagi bangsa dan negara. Al-Fatihah terhatur kepadanya, sang mujahid agung, pejuang agama dan patriot bangsa, pahlawan nasional Indonesia. Kita haturkan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Manakib yang ketiga yaitu manakib yang terakhir, manakib cinta Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Beliau lahir tahun 1968 sampai 2012. Pengasuh ketiga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sejak tahun 1990 sampai 2012. Kiai Fawaid, putra bungsu Kiai As'ad dan Nyi Zubaidah, yang dalam usia begitu muda telah dianugerahi amanah menjadi pengasuh ketiga. Banyak yang bertanya tentang kepemimpinannya, namun ia jawab dengan berbagai kiprahnya, menorehkan berbagai sejarah perjuangan beliau tempuh dengan segala resikonya. Terbukti kelak ia bermandikan cahaya. Kiai Fawaid berguru langsung kepada ayahandanya, diminta memperhatikan dengan seksama bagaimana ketika Kiai As'ad menyambut tamu-tamu penting nan utama, bagaimana pengalamannya memimpin pembangunan madrasah dan urusan kepesantrenan lainnya. Kiai Fawaid ditempa dengan langsung melihat dan mengalaminya. Tidak sekedar kata, tapi perbuatan nyata. Dalam menjaga sanad para leluhurnya, Kiai Fawaid berpesan, genggamlah erat ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang menjauhkan diri dari tanah yang penuh berkah. Kecintaan Kiai Fawaid kepada pusaka ajaran leluhurnya beliau kokohkan dengan tiga pilar azimah: Al-Quran, Kitab Kuning, dan Akhlakul Karimah. Adalah tradisi sekaligus nilai-nilai unggulan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Di antara kecemerlangan pemikirannya, Kiai Fawaid mengajarkan persaudaraan kemanusiaan dalam relung batinnya. Santri-santri yang serupa benang-benang sutra, dipintal menjadi keindahan kain organisasi Nusantara, Iksas namanya. Bahkan tidak hanya ketika santri semata, alumni pun diminta bernaung di dalamnya. Iksas adalah organisasi santri dan alumni satu-satunya. Selain Iksas, Haul Majmu' merupakan titipan ikatan rohani yang semestinya dijaga. Ibarat lampu diesel, Pondok Sukorejo merupakan mesinnya.
sedangkan para santri merupakan lampu-lampu yang menerangi masyarakat dari kegelapan. Karena itu, lampu-lampu harus selalu nyambung dengan mesinnya. Serupa wasiat ayahandanya, Kiai Fawaid pun menitipkan Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah jalan perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan warisan gurunya. Jangan mencari penghidupan di Nahdlatul Ulama, namun hidupkanlah Nahdlatul Ulama. Ingatlah bagaimana melasnya Kiai As'ad ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Lazim sebagaimana leluhurnya, Kiai Fawaid memberikan isyarat air mata dalam perjumpaan cintanya 2 tahun menjelang masanya. Tim kepenulisan sejarah kehidupannya bertugas mengumpulkan bahan biografinya dan baru boleh ditulis dan diterbitkan kelak setelah Kiai Fawaid tiada. Sebulan sebelum menunaikan janjinya dalam perjalanan ibadah ke tanah suci Makkah di kampung Rusaifah, tempat sang maha guru mulia Sayyid Ahmad Al-Maliki, zuriyah Rasulullah, Kiai Fawaid dengan wajah pucat pasi namun bercahaya, beliau berkata, "Engkau abelia ke pangeran dengan wajah tertengada." Allah. Jumat pun tiba, gerimis di mana-mana, tanah basah tidak hanya karena air turun dari langit semata, tetapi juga air mata yang jatuh dari kelopak mata, menggenangi jiwa-jiwa orang yang sangat mencintainya. Kiai Fawaid pun memenuhi janji seperti lirik yang ditulis dalam lagu ciptaannya berjudul Azza wa Jalla. Allah. Siapa yang merindukan, insya Allah berjumpa. Siapa yang mencintai, insya Allah bersama yang dicinta. Tiada kebahagiaan melebihi segalanya bagi seorang hamba Allah saat jumpa dengan Tuhannya di hadirat Allah Azza wa Jalla. Kalau teman-teman menyaksikan pada hari wafatnya beliau, kebetulan Al-Fakir Ilallah, saya sendiri menyaksikan, dan ketika itu saya statusnya masih santri, ada di Ma'had Ali. Betul, tepat pada hari Jumat hujan deras. Dan ternyata hujannya itu bukan cuma di Sukorejo, bukan cuma di Situbondo, bukan cuma di Banyuwangi, di mana-mana itu hujan. Di mana-mana itu hujan, dan hujannya bukan cuma 1 hari 2 hari. Saya saksikan 1 minggu hujan. Mendung langit itu, Allah Akbar, luar biasa memang beliau itu, ya Allah. Semoga kita diakui sebagai santri-santri beliau semua. Semoga kita diakui sebagai santrinya Ki Samsul, kita diakui sebagai santrinya Ki Fawaid, kita diakui sebagai santrinya Kiai As'ad. Semoga kita kelak berkumpul bersama beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya marilah kita baca Fatihah dulu terhadap beliau semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.